إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Para pemirsa rahimakumullah, ada permintaan dari peserta aktif streaming ini untuk menjelaskan makomat atau kedudukan atau martabat manusia di hadarat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang bagaimana muslim, mukmin dan muhsin. Para pemirsa rahimakumullah, ini sudah bolak-balik saya jelaskan, akan tetapi memang agama ini memang perlu memerlukan penjelasan berulang-ulang agar supaya kita ini ngerti. Dan dari penjelasan itu mesti ada hal-hal baru yang muncul, yang menjadi tambahan ilmu bagi mereka yang sudah tahu, dan menjadi ilmu baru bagi mereka yang baru mendengarkan dan melihat keterangan tersebut. Para pemirsa rahimakumullah, kenapa kok manusia diklasifikasi atau dikelaskan atau dibagi-bagi martabatnya ya, menjadi 3 bagian atau 3 golongan? Ini dasar hukumnya adalah hadis Nabi yang pada suatu hari didatangi oleh malaikat Jibril, sehingga hadis ini terkenal dengan istilah hadis Jibril, di mana pada suatu pagi Rasulullah ketika duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi, dan sahabat besar yang hadir di majelis tersebut adalah Sayyidina Umar ibn Khattab, dan beliau yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian datanglah seorang yang asing bagi mereka, yaitu seorang laki-laki yang tiba-tiba ada di hadratnya Kanjeng Nabi, duduk langsung merapat dengan duduknya Nabi, beradu lutut, kemudian berdiskusi dengan Nabi, tanya jawab. Sahabat heran. Kenapa? Karena biasanya di Arab pada zaman itu, orang datang perjalanan itu selalu dalam kondisi kotor pakaiannya, kotor badannya karena berdebu. Di daerah padang pasir, anginnya kayak gitu, berdebu. Kalau naik kuda karena juga tidak ada tutup kanan kirinya, di ruang terbuka naik onta juga kayak itu, walaupun juga ada sekedupnya, ya sama, tetap berada di alam terbuka dan menimbulkan debu dan kotoran nempel di tubuhnya. Rambut-rambutnya juga seperti itu. Orang ini klimis, bajunya putih bersih, ya, rambutnya pun juga tidak tampak adanya kotoran. Kemudian sahabat memperhatikan beliau yang langsung berdialog dengan Nabi. Orang ini langsung bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Dijawab oleh Nabi, "Al-Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Sadaqta, ya benar engkau. Sahabat heran, tanya, setelah dijawab, ya dia membenarkan, berarti sudah tahu dengan jawabannya. Tapi kok tanya itu. Kemudian berikutnya tanya lagi, akhbirni anil iman. Ya, jelaskan kepada saya tentang iman. Kemudian Nabi yang menjawab, al-iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallah. Sadaqta. Menjawab beliau, benar kamu. Kemudian akhbirni anil ihsan. Nabi menjawab, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa innahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kemudian dari arti dan makna hadis ini, ya, karena hadis ini agak panjang, masih ada kelanjutannya, cuma yang akan kita bahas sampai di sini, yaitu tentang al-Islam. Apa al-Islam? Orang yang Islam itu pertama dia siap
berikrar 2 kalimat syahadat dan melaksanakan, menunjukkan ikrarnya itu bukan ikrar bohong. Jadi bersyahadat dan melaksanakan syahadatnya. Bagaimana? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruhnya untuk menjelaskan dan mencontohkan kepada manusia tentang bagaimana ibadah sesuai dengan ketentuan agama Islam yang dasar hukumnya Al-Quran, ya, dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara perkataan, perbuatan maupun diamnya Rasulullah yang dikenal dengan hadis takriri. Sehingga umat Islam dasar pertama adalah dia yakin dan mengamalkan Al-Quran karena telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai juklak kehidupan. Melalui siapa? Melalui Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah kita yakini sebagai nabi dan Rasulullah, di mana Quran yang beliau adalah perkara hak, ya, beliau yang Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah adalah perkara hak dan harus kita laksanakan dengan mencontoh cara pelaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana cara pelaksanaannya? Yang pertama menjadi ibadah pokoknya adalah iqamus shalah, menegakkan sholat. Jadi bukan melakukan sholat, menegakkan sholat. Karena sholat itu ada pekerjaannya, ya, dari takbir sampai dengan salam dan gerakan ucapan maupun gerakannya. Kemudian ada nilainya. Ya, jadi ketika kita hanya melakukan ritual sholat, itu namanya melaksanakan ibadah sholat. Akan tetapi ketika kita menegakkan sholat, artinya nilai-nilai sholat ditegakkan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa ita'uz zakah, memberikan zakat, melaksanakan zakat bagi mereka yang wajib zakat sesuai dengan ketentuan. Wa shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wahjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah bagi mereka yang mampu.